wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. Sembari bersalawat kepada junjungan kita, Nabi termulia, Nabi agung Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, berikut para sahabat serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bawakan satu pembahasan tematik dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Maka judul muhadharah ceramah kita pada malam ini adalah siapkan hati dan luruskan niat menghadapi Ramadan yang dinanti. Siapkan hati dan luruskan niat menghadapi Ramadan yang dinanti. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kita tengah berada di penghujung bulan Sya'ban. Artinya dalam hitungan beberapa hari lagi insyaallah ta'ala kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan dan dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Mereka berharap akan bisa meraih kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Maka sudah sepantasnya untuk kita memanfaatkannya dalam rangka untuk melakukan hal yang terbaik dan bersungguh-sungguh di dalamnya untuk bisa mendapatkan ampunan, rahmat, keberkahan dan juga pembebasan dari api neraka. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang harus kita pahami bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar amalan fisik. Kalau hanya sekedar amalan fisik, maka tidaklah cukup dinilai sebagai suatu ibadah. Kita bisa melihat orang-orang munafikin yang berada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka salat, mereka bersedekah, bahkan mereka berjihad di belakang Nabi. Tetapi mereka lakukan semua itu bukan dari dalam hatinya. Hanya sekedar amalan fisik, amalan badan, tapi kosong dari nilai ketakwaan,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari perkara yang tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai suatu amalan. Iya. Terlebih manakala amalan tersebut adalah amalan yang besar, tentu membutuhkan niat yang besar pula. Bulan Ramadan adalah bulan yang besar. Dia adalah sayyidus syuhur, pimpinannya segala bulan. Amalan akan dilipat gandakan pada bulan tersebut. Sehingga jamaah sekalian, tentu ini membutuhkan niat yang besar pula dari kita. Kita tahu bahwa hikmah dari kita berpuasa dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tentu tidak asing bagi kita, sering dibacakan di bulan Ramadan, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu letaknya di dalam hati. Takwa itu letaknya di dalam hati. Makanya Nabi pernah menyatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadri. Kata baginda Nabi, takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini. Sambil Nabi berisyarat ke dadanya. Maksudnya takwa itu di dalam hati. Takwa itu di dalam hati. Ini menunjukkan bahwa dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, yang ingin kita kejar, yang ingin kita raih adalah ketakwaan kepada Allah yang letaknya di dalam hati. Ketakwaan kepada Allah yang letaknya di dalam hati. Demikian pula dengan puasa Ramadan itu kita bisa meraih yang namanya kesabaran. Dan kesabaran itu lagi-lagi di dalam hati. Nabi menyebutkan Ramadan sebagai syahrus sabar, bulan kesabaran. Kenapa disebut dengan bulan kesabaran? Karena di bulan Ramadan kita berpuasa dan hakikatnya kita diperintahkan bersabar dengan 3 jenis kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Tentunya puasa adalah ketaatan. Sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Tentu di dalam puasa ada larangan-larangan, hal-hal yang harus kita tinggalkan. Iya. Selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, sabar di dalam menahan ujian dan cobaan. Dan tentu tidak samar bagi kita bagaimana ujian menahan lapar dan haus pada saat kita berpuasa. 3 macam kesabaran ada di dalam ibadah puasa. Dan orang yang sabar itu kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan pahala orang yang bersabar itu tanpa batas. Allah berikan bagi mereka pahala ganjaran tanpa batas. Ini menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kesabaran itu letaknya di dalam hati. Kesabaran itu letaknya di dalam hati. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Oleh karenanya betapa pentingnya niat. Betapa pentingnya niat ketika kita memasuki bulan Ramadan. Dan niat itu di dalam hati. Para ulama mengatakan mahallun niyah fil qalbi ijma'an. Letaknya niat itu di dalam hati. Berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak ada perbedaan para ulama di dalam permasalahan ini. Makanya jamaah sekalian, luruskan niat-niat kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Iya, karena niat adalah penentu benar tidaknya amalan-amalan kita. Iya. Dengan niat pula penentu diterimanya atau tidak diterimanya amal ibadah kita. Dengan niat pula menjadi penentu besar kecilnya pahala yang akan kita dapatkan dari amalan yang kita kerjakan, terlebih di bulan Ramadan.
Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, tentu kita telah menghafalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah menyatakan, innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung dengan niatnya, ditentukan oleh niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang akan mendapatkan ganjaran pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka kata Nabi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu sesuai dengan niatnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia telah niatkan tersebut. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka harus kita perhatikan niat pada saat beribadah. Ramadan adalah syahrul ibadat, bulan untuk kita menjalankan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil diperbesar oleh niatnya, dan betapa banyak amalan yang besar diperkecil oleh niatnya. Jadi besar kecilnya amalan kita itu tergantung dengan niat kita. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ya, niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ya, karena ketika niat itu betul-betul kita luruskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat berpengaruh untuk amal saleh yang kita kerjakan. Tetapi ketika kita tidak mengikhlaskan niat kita bengkok, tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, niat kita hanya mengharapkan dunia, pujian, sanjungan, ya, maka malapetaka untuk hidup kita. Selain tidak diterimanya amal tersebut, maka itu pun menjadi dosa yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghujahi kita dengan hal tersebut. Ya, bukankah kita telah mendengar hadis 3 orang yang pertama kali dibakar di hari kiamat nanti, ya, bukan orang-orang yang sembarangan amal ibadahnya. Amal ibadahnya besar. Satunya orang yang berjihad, yang satunya orang yang bersedekah, yang satunya lagi orang yang ahli baca Quran. Amalan besar. Tapi ternyata ketiga-tiganya melakukan amalan tersebut karena ingin dunia, karena mengharapkan sanjungan, pujian dari manusia. Maka Allah tidak terima amalnya, dan Allah seret dia di atas wajahnya, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Ya, maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, betapa pentingnya kita memperbaiki hati kita, meluruskan niat kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam ibadah puasa dan amalan secara umum di bulan Ramadan, Nabi SAW sering mengaitkan dengan keikhlasan, niat yang tulus dan ikhlas. Seperti sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, iman dan mengharap pahala, menunjukkan harus niat yang ikhlas dan tulus, baru mendapatkan keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan orang yang qiyamul lail salat tarawih atau dia qiyam di malam Lailatul Qadar karena niat yang tulus, ikhlas, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena didasari dengan iman, maka barulah dia dapatkan keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, dan Nabi juga menyatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, ya, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajahahu anin nar sab'ina kharifan. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba yang dia berpuasa sehari saja di jalan Allah, melainkan Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun perjalanan. Iya, tapi ingat syaratnya berpuasa fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan harusnya ada keikhlasan. Ya. Kapan niat-niat kita keliru, kapan niat-niat kita salah, maka Allah akan campakkan amal ibadah kita itu. Ya. Allah tidak akan terima. Naam, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia beserta perhiasannya, ya, maka kami akan cukupkan kepada mereka balasan dari amal perbuatan mereka di dunia, dan mereka tidak akan dirugikan. Di dunia mereka tidak dirugikan. Dia ingin mendapatkan pujian, dia akan dapatkan pujian. Dia ingin dapatkan dunia, dia dapatkan dunia. Tapi hanya sebatas di dunia. Di akhirat bagaimana? Allah katakan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Ya, terhapus apa yang telah mereka kerjakan dari amalan, wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah amal perbuatan yang telah mereka kerjakan tersebut. Coba perhatikan ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya, orang yang beramal, orang yang melakukan ibadah tidak ada keikhlasan di dalam hatinya, maka sia-sia, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Maka sekali lagi betapa pentingnya kita, ya, meluruskan hati, meluruskan niat pada saat kita memasuki bulan Ramadan. Nah, apa yang kita perlu niatkan saat puasa? Apa yang perlu kita niatkan saat kita tarawih? Apa yang perlu kita niatkan saat kita baca Quran, saat kita sedekah, saat kita berzikir dan berdoa, dan lain-lain dari amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan? Apa yang kita inginkan dari semua ibadah itu? Awas jamaah sekalian, kapan kita salah niat, maka salah pula amalan kita. Ketika kita benar niat kita, barulah benar amalan kita. Kapan kurang niat kita, maka kurang pula pahala yang kita dapatkan. Kapan kurang niat kita, ya, maka pahala yang kita akan dapatkan akan berkurang. Sebaliknya, kalau hebat niat kita, maka hebat pula pahala yang akan kita dapatkan. Semuanya tergantung dengan apa? Dengan niatnya, ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, dan ingat sekali lagi, ya, semakin mulia suatu ibadah, maka semakin besar pula kualitas niat yang harus kita usahakan. Ya, semakin besar, semakin mulia amal ibadah itu, maka semakin besar pula dan harus semakin mulia pula kualitas niat yang harus kita usahakan. Dan kita tahu Ramadan bulan mulia. Amalan di bulan Ramadan, amalan yang sangat besar, amalan yang sangat mulia, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa itu lipat gandanya bukan 10, lipat gandanya bukan 700, tapi lebih besar daripada itu. Nabi menyebut, ya kan, kullu amali ibni Adam, ya, setiap amalan anak cucu Adam
hasanah bi asyri amsalha. Satu Allah balas 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Itu amalan secara umum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, illa siyam, kecuali puasa. Kenapa puasa? Lipat gandanya bukan 700 tapi lebih. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Aku sendiri yang akan membalas orang yang berpuasa tersebut. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang puasa, dia tinggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karena aku. Walis-shaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan pertama, kegembiraan saat berjumpa. Kegembiraan pertama, kegembiraan saat berbuka. Dan kegembiraan saat berhari raya Idul Fitri. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala puasanya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi amal ibadah di bulan Ramadan itu sangat besar nilainya. Sebagian ulama ada yang mengatakan amalan sunnah di bulan Ramadan itu nilainya sama seperti amalan wajib di luar Ramadan. Amalan sunnah di bulan Ramadan, kata sebagian ulama, itu nilainya sama dengan pahala atau amalan wajib di selain bulan Ramadan. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Saking besarnya dan saking mubarakahnya Ramadan itu. Ramadan dikatakan oleh Nabi syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Kenapa? Berkah itu apa artinya? Berkah itu kata ulama, kita sering bilang, oh diberkahi, bulan yang diberkahi. Apa maksudnya diberkahi? Berkah itu bahasa Arab. Kata para ulama, al-barakatu, keberkahan artinya kasratul khairi wa subutuhu wa ziyadatuh. Banyaknya kebaikan, tetapnya kebaikan, dan terus bertambahnya kebaikan itu. Berarti kalau di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, berarti kita katakan Ramadan itu bulan banyaknya kebaikan, bertambahnya kebaikan, dan terus menerus kebaikan itu ada seiring dengan apa? Hari-hari yang ada di bulan Ramadan. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka kalaulah ibadah di bulan Ramadan sangat besar nilainya, maka kita perlu kita membutuhkan niat yang besar pula untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kita bisa lihat bagaimana keutamaan dilipat gandakannya pahala di bulan Ramadan itu. Kalaulah orang yang baca Quran, Nabi menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa yang baca satu huruf di dalam Al-Quran, baginya satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Orang baca alif lam mim saja pahalanya 30. Ini kapan ini? Ini di luar Ramadan. Di luar Ramadan begitu pahalanya orang yang baca Quran. Kira-kira bagaimana kalau di bulan Ramadan? Tentunya jauh lebih besar lagi. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan lebih besar lagi manakala Ramadan yang kita lakukan amalan di situ bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, yang kata Allah dalam Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini keberkahan Ramadan. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan kalau dihitung pakai tahun itu sekitar 83 tahun 4 bulan. Itu namanya 1000 bulan. Maksudnya orang yang beramal di bulan Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, satu ibadah yang dikerjakan di malam itu
pahalanya bukan sama ya, bukan sama dengan 1000 bulan. Kata Allah apa? Khairun. Khairun itu dalam bahasa Arab artinya lebih baik. Lebih baik. Berarti pahala di malam Lailatul Qadar, ibadah di malam Lailatul Qadar, nilai pahalanya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama. Keliru kalau ada yang bilang ya bahwa amalan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Bukan sama, tetapi lebih baik. Lebih baiknya berapa kali? Wallahu a'lam. Bisa lebih baik 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat, atau lebih lagi daripada itu. Dan Allah menyiapkan karunia yang lebih luas daripada itu. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Dan ingat Ramadan itu, ya. Ramadan itu hari-harinya sangat mulia dan semakin mendekati akhir semakin mulia. Cirinya ibadah itu, semakin akhir semakin mulia. Semakin akhir semakin mulia. Makanya kalau kita lihat kapan waktu doa yang paling mustajabah, kapan itu? Di sepertiga malam pertama, pertengahan atau terakhir? Terakhir. Kenapa terakhir? Karena memang ibadah kalau terakhir itu mulia. Di hari Jumat ada satu doa yang mustajabah. Kapan itu? Iya, di akhir asar. Di akhir apa namanya? Setelah sholat asar, ya, di akhir-akhirnya, mendekati waktu maghrib. Di situ waktu mustajabah. Lihat, di akhir-akhirnya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Sama dengan Ramadan, ya, semakin mendekati akhir semakin mulia dia. Ya, semakin mendekati akhir semakin mulia dia. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya jangan salah. Ya, sebagian orang justru semangatnya di awal saja. Naam, ya. Ketika sudah mendekati pertengahan apalagi akhir, ya. Naam, maka kita bisa melihat ya, yang apa namanya? Yang sesak itu di pasar-pasar, di tempat-tempat pembelanjaan. Yang di masjid tambah sepi. Nah, apalagi kalau sudah beralasan dengan imamnya terlalu panjangnya imamnya. Nah, padahal mungkin imamnya bacanya surat pendek juga, ya. Tapi sebagian orang itu maunya suratannya itu, bacaannya itu cepat, ya. Seperti yang tiap tahun viral itu, ya. Kalau puasa, kalau sholat tarawihnya 23 rakaat selesai dalam 5 menit. Nah, ini sholat bagaimana itu? Ya. Bermain-main di dalam sholat. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Harus kita perhatikan, Ramadan itu bulan mulia. Ramadan itu bulan agung. Ramadan itu bulan berkah. Banyak kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan setiap malamnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin min Ramadan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang akan dimerdekakan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Coba para jamaah sekalian, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, maka ini menunjukkan betapa agungnya ya puasa di bulan Ramadan dan betapa mulianya amalan di bulan Ramadan. Dan ini sekali lagi membutuhkan niat dari kita, niat yang tulus. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya harus kita perhatikan hati kita. Memasuki Ramadan, amalan-amalan hati harus kita perhatikan. Kenapa ikhwani fiddin? Karena Ramadan itu bulan mulia, Ramadan itu bulan terhormat. Jangan kau kotori Ramadan dengan rusaknya, kotornya hatimu pada saat memasuki bulan Ramadan. Sebagian orang ada yang berpikir begini, ya, dia tunda taubatnya nanti saja bulan Ramadan, ya. Kalau mumpung Ramadan belum tiba, ini kita puaskan aja dulu, ya. Gampang nanti kalau Ramadan kita taubat. Dia tidak tahu Ramadan itu butuh kesucian hati untuk kita memasukinya.
Kapan hati kita kotor memasuki Ramadan, ibadah terasa berat kita lakukan. Terasa berat. Karena yang membuat berat itu ibadah adalah maksiat, kotornya hati. Nah, makanya para ulama rahimahumullahu ta'ala, dari persiapan yang disebutkan oleh mereka ketika memasuki Ramadan, persiapan taubat, persiapan istighfar, banyak-banyak istighfar dan taubat kepada Allah sebelum memasuki Ramadan. Ya, jangan pas masuk Ramadan baru mau taubat. Jangan. Ya, memang betul Ramadan bulan ampunan, bulan kita banyak memohon ampun kepada Allah. Tetapi ikhwani fiddin a'azani Allah, sebagai persiapan kita, bahkan sebelum Ramadan kita sudah taubat duluan, kita sudah istighfar duluan. Nah ini ikhwani fiddin, dan itu dari amalan hati. Ya kan, seorang bertaubat, seorang berinabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dari amalan-amalan hati. Nah, maka ini dari perkara yang harus kita perhatikan, ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, hendaknya kita niatkan dan kuatkan niat kita sebelum memasuki Ramadan. Ya, niat, rencana dan target-target kebaikan hendaknya sudah terprogram dalam benak kita. Ya, hendaknya kita sudah persiapkan. Nah, itu kan niat kita. Itu niat kita, ikhwani fiddin. Dan ingat, seorang mukmin itu sekedar niat saja, niat melakukan kebaikan sudah ada pahala. Sekarang kita kira-kira ada niat di bulan Ramadan nanti, kita mau apa? Ya, kita mau apa nanti di bulan Ramadan? Hendaknya sudah kita niatkan. Oh, nanti di bulan Ramadan ya, saya niatkan ini. Naam, tentu puasa itu sudah jelas, ya kan. Kemudian sholat tarawihnya ya, di malam hari saya akan full di masjid ya. Kemudian nanti di sepertiga malam saya usahakan untuk bangun ya. Saya programkan untuk sedekah tiap hari di bulan Ramadan ya. Saya akan baca Quran dalam sehari ya, mungkin bisa satu harinya saya bisa khatamkan ya minimal 1 juz. Minimal 1 juz. Kalau bisa lebih daripada itu, saya upayakan. Diniatkan seperti itu. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Saya akan nanti di bulan Ramadan, zikir pagi petang saya akan lancarkan. Ya, saya akan usahakan beli, kalau belum hafal ya zikir pagi petang, saya mau ambil zikir pagi petang. Tiap habis sholat subuh, saya mau zikir pagi petang. Habis sholat asar atau sholat maghrib, saya mau zikir pagi petang. Targetkan memang. Doanya juga demikian, persiapkan doa-doa. Ya, kalau belum kita banyak hafal doa, ambil Quran atau doa-doa yang sahih, kemudian kita hafalkan. Target itu seperti itu, ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, orang kalau bulan Ramadan itu persiapannya lebih. Ya, kan para ulama itu mengibaratkan Ramadan itu tamu yang mulia, tamu terhormat. Ya, tentu kalau kita kedatangan tamu terhormat, tidak akan biasa-biasa aja kita. Ya kan, tidak akan biasa-biasa aja. Tapi apa? Oh, persiapan, betul-betul persiapan itu. Ya, di rumah kita mau kedatangan tamu seorang gubernur misalnya. Ya, seorang menteri misalnya mau datang ke rumah kita. Ya, apakah kita biasa-biasa aja lah? Nggak mungkin kan? Persiapan pasti. Iya. Kenapa? Tamu terhormat ini mau datang. Iya. Tamu terhormat ini mau datang. Nah ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, Ramadan yang akan datang ini lebih terhormat dari semua tamu-tamu ya yang terhormat yang ada di dunia ini. Siapapun dia, Ramadan jauh lebih terhormat. Maka akankah kita biasa-biasa saja menyambutnya? Tidak ada persiapan, tidak ada target, ya, tidak ada program-program, ya. Ikhwani fiddin a'azani Allah. Orang saja kalau mau piknik, mau wisata, persiapan enggak kira-kira? Persiapan, ya kan? Ya, orang mau mancing misalnya. Oh, persiapan itu. Ya, persiapan stiknya, persiapan umpannya. Jauh-jauh hari sudah dibicarakan, ya kan? Kemudian perbekalan ini bagaimana? Ya, itu orang memancing itu. Persiapannya luar biasa. 1 pekan, 2 pekan sebelum perencanaan sudah disiapkan. Pembicaraan sudah banyak di situ, ya kan? Nah, itu. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Itu mau mancing. Ya, mau mancing itu.
Nah, masa Ramadan enggak begitu? Ya kan? Harusnya jauh lebih lagi. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya, maka jangan sampai kita Ramadan itu biasa-biasa aja. Jangan. Nah, makanya para ulama menyebut ya, orang yang menyambut Ramadan itu ya, kita bisa nilai diri kita yang mana. Ada 3 golongan manusia. Yang pertama, ada golongan manusia yang betul-betul antusias menyambut bulan Ramadan. Persiapan betul-betul. Ya, berdoa dia kepada Allah semoga dipertemukan di bulan Ramadan. Target-target Ramadan, program-program Ramadan sudah dia siapkan. Antusias. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua, mereka yang menganggap Ramadan ya tak ubahnya sama seperti bulan-bulan yang lainnya, ya sama aja. Nah, ya bahkan sebagian orang mungkin kaget, Ramadan besok ternyata. Nah, saking tidak ada persiapannya, ya saking tidak ada persiapannya, kaget dia Ramadan besok. Subhanallah. Ya, padahal Nabi itu kita disuruh menghitung. Ya, Ramadan kita disuruh menghitung. Ya, ketika sudah Sya'ban hitung. Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Itu orang beriman. Tidak biasa-biasa dia. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Itu golongan yang kedua. Mereka yang biasa-biasa aja. Samalah dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, ya kalau masuk Ramadan dia mungkin bisa beribadah juga. Dia mungkin puasa juga. Dia mungkin tarawih juga. Tapi biasa. Ya, biasa. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, dan yang paling parahnya golongan yang ketiga. Yaitu apa? Sedih dia masuki bulan Ramadan. Sedih dia. Kenapa? Aduh Ramadan. Ya, enggak bisa lagi kita makan yang lezat, ya kan? Enggak bisa lagi acara. Nah, enggak bisa lagi acara ini. Nah, enggak bisa lagi ya bersenang-senang lagi. Subhanallah. Bersedih dia justru. Nah kita kira-kira golongan yang mana kita ini? Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka ya harus kita pahami Ramadan itu bulan yang harusnya kita berlomba-lomba di dalamnya meraih posisi termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Dan ingat ya, di bulan Ramadan Allah itu memanggil hamba-hambanya. Ya, di setiap ketika awal Ramadan tiba akan ada penyeru yang mengatakan wa yunadi munadin kullalailatin. Setiap malam akan ada yang menyeru, ya bagiyal khair aqbil. Wahai yang menginginkan kebaikan, ayo kemarilah, datangi kebaikan ini. Ramadan bulan kebaikan, datangi kebaikan itu. Wa ya bagiyas syarr aqsir. Wahai yang menginginkan kejelekan, tahan dulu. Ya, tahan dulu. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Dan itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Betapa banyak motivasi kebaikan-kebaikan ya yang hendaknya kita terus upayakan di bulan Ramadan. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Maka sekali lagi perbaiki niat kita ya. Hendaknya kita membaguskan dan meluruskan niat-niat kita. Ya sekalipun memang yang namanya niat itu ya terkadang berbolak-balik dia. Terkadang berubah-ubah dia. Ya, makanya terus kita luruskan. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati, li'annaha tataqallabu 'alayya." Aku tidaklah mengobati sesuatu yang lebih berat melebihi niatku. Kenapa? Karena niat itu selalu berbolak-balik, kata beliau. Niat itu apa? Selalu berbolak-balik. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, orang yang memasuki Ramadan harus ada kegembiraan di dalam hati, ya kan? Harus ada kegembiraan. Makanya Nabi dalam rangka saking gembiranya memasuki Ramadan, Nabi kabarkan kabar gembira ini kepada para sahabat. Ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Saking gembiranya para sahabat begitu gembira menyambut bulan apa? Bulan Ramadan. Tapi gembira karena apa? Gembira karena kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan.
Ya, ada juga orang itu gembira, tapi bukan gembira karena pahala ingin meraih kebaikan, tapi gembira karena di bulan Ramadan bisa ya melakukan ya hal-hal yang bisa mendatangkan keuntungan duniawi. Ya, bisa jualan serba-serbi Ramadan. Nah, dapat keuntungan besar lagi di bulan Ramadan. Jadi gembiranya karena itu. Ya, gembiranya karena itu. Ya, karena dimaklumi ya, ada sebagian di bulan Ramadan ya, ketika tiba di bulan Ramadan, bisnisnya semakin lancar. Ya kan? Ikhwani fillah, tidak dilarang orang berbisnis di bulan Ramadan, tidak dilarang sama sekali. Ya, tapi jangan sampai motivasinya kita gembira di bulan Ramadan karena bisnis lancar. Ya, bisnis lancar ini di bulan Ramadan. Nah, gembiranya karena itu. Subhanallah. Sehingga apa? Tidak ada yang dikerjanya, tidak ada yang diingat-ingatnya kecuali sudah dia hitung keuntungannya di bulan Ramadan. Keuntungan ini nanti begini, jualan ini besar ini. Ya, itu yang dia hitung. Subhanallah. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jangan sampai hal tersebut terjadi pada diri kita. Salah dalam bergembira. Gembira karena urusan dunia, bukan gembira karena urusan pahala. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, kemudian juga diingatkan oleh para ulama, memang Ramadan itu ya punya semacam hawa-hawa yang berbeda. Ya, hawa-hawa yang berbeda di bulan Ramadan itu memang ya membuat orang itu subhanallah jadi soleh semuanya. Ya, maaf orang yang mungkin batang hidungnya tidak pernah kelihatan di masjid menjadi tiba-tiba kelihatan di masjid. Ya, itu berkahnya Ramadan itu, ya kan? Orang yang tadinya tidak biasa ya sholat, tiba-tiba menjadi orang yang ahli sholat. Ya, tidak pernah dia berhijab, tiba-tiba di bulan Ramadan dia berhijab. Ini luar biasanya Ramadan itu. Pengaruh Ramadan memang. Ya, ikhwani fiddin, a'azani Allah. Tapi terkadang yang seperti itu biasanya di awal-awal saja. Semangatnya di awal saja. Kalau sudah mendekati akhir, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, terkadang ya seiring berjalannya hari, berlalunya hari, berlalu juga amal ibadahnya. Berlalu juga amal ibadahnya. Nah, memang karena Ramadan itu ya bulan yang tentunya ya sering kita lewati, sering kita temukan, dan kalau berlalunya hari demi hari ya itu semakin membuat seseorang itu terkadang muncul kebosanan di dalam hatinya. Maka jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Harus kita pahami, Ramadan itu bukan di awalnya. Bukan di awalnya puncaknya, bukan. Tetapi justru di akhirnya. Jangan sampai kita gas di awal, luar biasa. Pas sudah dekat akhir, habis gasnya. Tidak bisa lagi digas. Nah, sudah habis. Ya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka dengan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita keberkahan di bulan Ramadan yang akan datang nanti ya. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki Ramadan, kita dalam keadaan siap ya. Kita dipertemukan bulan Ramadan, semangat beramal di bulan Ramadan, dan semoga amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan. Demikian yang mungkin kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.